Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, ada sebuah kisah kecil, ya, saya terinspirasi dari kisah ini, ya. Ada sebuah keluarga kecil, namanya adalah Jack, ya. Katakanlah namanya Jack, ya. Panggilan akrabnya, dia hidupnya mapan. Jack ini hartanya cukup, anak buahnya puluhan bahkan ratusan, ya. Dia memiliki usaha yang cukup mapan untuk hidupnya. Jack ini menikah dengan Clara, ya, katakanlah Clara ini anak yang manis dan cantik, ya. Sudah lama ia menikah, tetapi Jack dan Clara ini tak kunjung mendapatkan keturunan, ya. Segala usaha sudah ditempuh, hasilnya nihil, ya. Dokter, rumah sakit yang tercanggih sempat ia kunjungi, tetapi belum ada hasil. Dan ia begitu berharap mendapatkan keturunan, karena Jack adalah satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarganya, ya. Dan jika tidak berhasil, apa boleh buat, tidak ada lagi penerus yang meneruskan usaha-usahanya, ya. Dan Jack terus berusaha agar mendapatkan seorang anak, ya, untuk meneruskan keturunannya, ya. Beberapa dokter kandungan ia datangi, ya, mulai dari, ya, dia pergi ke negara Jepang, Singapura, China hingga Amerika sudah dia kunjungi, tetapi semuanya belum berhasil, ya. Dan Jack mulai frustrasi, ya, dengan keadaan ini, ya. Dalam hatinya ia berkata, "Wah, aku sudah berusaha dengan berbagai cara, namun juga belum berhasil, ya. Mungkin aku mesti menerima kenyataan ini, bahwa aku tidak akan pernah memiliki seorang anak," kata Jack ini. Pikirannya menjadi tak karuan, ia sudah putus asa, dan air matanya menetes membasahi wajahnya, ya. Ketika Jack ini mulai frustrasi dan tidak punya solusi, akhirnya mamanya datang kepada Jack. "Jack, ya, coba kamu berziarah ke Lourdes, ya, minta doa dari Bunda Maria, ya." "Ah, bagaimana mungkin, Mam? Aku bukan seorang Katolik," ya. Lalu mamanya, "Ya, datang saja ke Lourdes, kamu berdoa di sana." Akhirnya Jack ini pikir-pikir nasihat mamanya, ya sudah,
dia mengajak Clara untuk ke Lourdes untuk memohon doa kepada Bunda Maria. Ya, baik Mam. Ya, saya akan mencobanya untuk memasrahkan doa-doa saya, memasrahkan hidup saya kepada Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria. Ya. Terima kasih Mak atas ya saran-sarannya, di mana saya sedang frustrasi ini mendapat inspirasi untuk pergi ke sana. Ya. Dan akhirnya selama 2 minggu Jack dan Clara pergi ke sana untuk berziarah, untuk berdoa kepada Tuhan lewat perantaran Bunda Maria. Ya. Lalu akhirnya dia pulang ke Indonesia, dan 8 minggu sejak pulang dari Lourdes, Clara mulai merasa mual. Ya. Jack membawanya ke dokter, dan tak disangka-sangka Clara dinyatakan mengandung. Ya. Dan Jack menangis pada saat itu mendengar kabar itu, bukan karena ia sedih, tetapi karena sukacita yang begitu besar di dalam hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Dan kita tahu bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini adalah sebuah rencana dari Tuhan, dan kelahirannya menunjukkan kuasa Allah bekerja dalam diri Elisabet dan Zakaria. Ya, dikatakan bahwa Elisabet ini sudah sepuh, Zakaria juga sudah sepuh, dan mereka sempat putus asa juga di dalam hidupnya. Ya, bayangkan seorang keluarga Yahudi tidak mendapatkan seorang anak, tetapi Tuhan mendengarkan doa-doa Zakaria, mendengarkan doa Elisabet, dan kelahirannya menjadi jawaban betapa Allah mengasihi manusia yang berharap dan terus berharap. Dan perikop Injil pada hari ini sebetulnya fokusnya adalah pada pemberian nama, ya. Memberikan nama ini, anak ini harus diberi nama siapa? Ya. Harus diberi nama Zakaria kah? Atau yang lain? Ada perdebatan. Dan kita tahu, sadar atau tidak, nama ini selalu menjadi pertanda, ya, dan memiliki makna untuk anak ini, ya. Dan nama Yohanes dari kata Ibrani Yohanan, artinya apa? Tuhan mengasihi, Tuhan merahmati, Tuhan berbuat baik. Dan kehadiran Yohanes adalah menjadi tanda sekaligus pemberian dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kelahiran manusia akan membawa sukacita, ya, di dalam keluarga kecil atau di dalam keluarga besar. Dan kelahiran adalah sebuah harapan sekaligus juga berkat. Entah akan menjadi seperti apa seorang anak di masa depan, itu adalah usaha manusia, tetapi juga sekaligus rahmat dari Tuhan. Kadang perjalanan hidup kita tampak samar-samar, tetapi disitulah Tuhan selalu bekerja, ya. Tuhan mengizinkan seseorang untuk menjadi pengusaha, menjadi seorang guru, dosen, musisi, tentara, presiden. Dan jika Tuhan menghendaki, terjadilah. Jika Tuhan menghendaki seorang menjadi pengikutnya, terjadilah. Dan itu adalah kehendak Tuhan dan kerjasama dengan usaha manusia sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang unik di dalam hidup kita masing-masing, di dalam jatuh bangun hidup kita. Dan entah apapun latar belakang kita, hidup adalah kebebasan untuk memilih, tetapi hidup adalah kesediaan untuk terus dibimbing oleh Tuhan. Tuhan memberkati.